Tidak banyak pelaku dari dunia industri yang siap terlibat dalam program ini sebagai guru tamu. Guru tamu tuh kayak gimana sih, Om Tri? Nah, udah mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya, Om Tri. Pagi ini pas lagi santai nih. Tadi pagi saya sudah sempat berenang sebentar. Nah, ini saya lagi di pinggir kolam renang. Keren ya kolamnya ya. Nah, pagi ini seperti biasa kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an. Nah, masih banyak banget hal yang bisa kita diskusikan bareng, kita sharingkan bareng soal betapa serunya, betapa asiknya dunia SMK. Nah, oke, pagi ini saya akan sharing sedikit soal salah satu program dari 8+I Link and Match, yaitu program guru tamu. Mungkin penasaran ya program guru tamu itu apa? Guru tamu itu adalah program yang kemudian mewajibkan kita sebagai pelaku dari dunia industri itu untuk ikut ngajar di SMK. Loh, ngapain Om Tri kita ngajar di SMK? Kan sudah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Ya memang iya sih gitu. Makanya kemudian tidak banyak pelaku dari dunia industri yang siap terlibat dalam program ini sebagai guru tamu. Guru tamu tuh kayak gimana sih, Om Tri? Nah, guru tamu itu ya berarti kita sebagai pelaku dari dunia industri memang betul-betul ikut ngajar di SMK, masuk ke kelas, ngajar adik-adik di SMK. Nah, itu serunya di situ. Nah, materi yang diajarkan apa? Materi yang diajarkan tentu saja yang berhubungan dengan aktivitas kita di dunia industri. Kalau PT Kombas Digital Internasional kebetulan memang kami fokusnya ke digital marketing. Jadi mata pelajaran yang diajarkan di SMK itu juga yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, jadi pas di yang materi sebelumnya kan saya sudah cerita soal sinkronisasi itu. Bagaimana kemudian aktivitas di PT Kombas diselaraskan dengan kurikulum di sekolah. Nah, begitu sudah selaras, sudah tahu kira-kira nyambungnya di mana, sinkronnya di mana, baru kemudian kita masuk ke kelas, sharing-sharing pengalaman real di lapangan di dunia industri itu seperti apa. Kalau PT Kombas dalam konteks digital marketing, apa aja yang di-sharekan ya macam-macam, mulai dari gimana sih cara bikin email yang sesuai dengan kaidah digital marketing, kemudian gimana sih caranya bikin akun, gimana sih bikin konten yang bagus kayak gimana, foto produk, video produk, kemudian bikin artikel buat website, upload, optimasi, sampai kemudian customer service, kargo dan packaging. Itu semua aktivitas kita sehari-hari, kita sharekan, kita bagikan pengalaman kita, ilmu kita ke teman-teman SMK. Gitu. Jadi memang betul-betul masuk ke mata pelajaran. Nah, masuk mata pelajaran apa itu nanti memang tergantung dengan sinkronisasinya. Tapi kalau rata-rata bisa masuk ke mata pelajaran kewirausahaan, jadi produk kreatif dan kewirausahaan, juga mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Itu
itu kayaknya hampir di setiap jurusan ada 2 mata pelajaran itu, terutama kewirausahaan ya. Di semua jurusan SMK kayaknya ada mata pelajaran kewirausahaan. Jadi kita bisa masuk di mata pelajaran itu. Khusus untuk digital marketing, memang arsiran terbanyak ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran BDP sama jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran OTKP. Kalau di kurikulum baru pemasaran sama MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, kalau 2 mata pelajaran itu memang arsiran dengan dunia digital marketingnya sangat banyak. Jadi kita bisa masuk ke sangat banyak mata pelajaran. Tapi kalau minimalnya yang umumnya ya masuk ke mata pelajaran kewirausahaan. Nah, ngajarnya kayak gimana Om Tri? Ya sama kayak guru-guru SMK. Gitu. Jadi kita mengikuti ritmenya sekolah. Berapa jam yang disarankan? Kalau tidak salah, jam mengajar untuk guru tamu itu minimal 50 jam per semester per tingkatan. Jadi kalau misalnya kita ngajarnya hanya 1 tingkat, kelas 1 saja, kelas 10 saja ya berarti 50 jam per semester. Tapi kalau misalnya kemudian tahun berikutnya yang kelas 1 sudah naik kelas 2, kemudian ada kelas yang baru kan berarti kita ngajar 2 tingkat tuh. Itu berarti masing-masing 50 jam. Jadi ada 100 jam per semester. Nah, 50 jam per semester itu kira-kira berapa lama ya? Ya kira-kira 1 minggu sekitar 2 jam pelajaran lah per minggu. Gitu. Asiknya di situ. Nah, kita kan sibuk Om Tri, mungkin nggak sempet nih setiap minggu harus bolak-balik datang ke sekolah. Ya nggak apa-apa, karena proses sebagai guru tamu, proses belajar mengajar itu bisa dilangsungkan secara luring alias offline alias tatap muka, atau bisa juga dilangsungkan secara daring alias online. Nah, biasanya PT Kombas juga seperti itu. Jadi kombinasi, ada yang pertemuan memang tatap muka, kami datang ke sekolah, ngajar, betul-betul ngajar di kelas, berinteraksi langsung dengan siswa. Tapi ada juga yang memang berlangsung secara daring. Itu bisa yang paling sederhana adalah lewat Zoom meeting atau Google Meet. Tapi kalau PT Kombas selain pakai itu kan juga kami kebetulan sudah punya website LMS sendiri, Learning Management System. Jadi proses pembelajaran juga bisa dilangsungkan via platform itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya, nggak usah khawatir, bisa kok lewat platform yang tadi ya, Zoom atau Google Meet ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, pembelajarannya bisa secara offline atau secara online. Syaratnya minimal 50 jam per semester atau rata-rata 1 minggu 1 kali pertemuan selama kurang lebih 2 jam. Nah, asiknya di situ. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman adik-adik kita di SMK. Kita bisa langsung sharing pengalaman real, kebutuhan real di dunia industri itu seperti ini. Supaya mereka juga punya gambaran, nggak bingung. Nanti setelah lulus kerja itu mau ngapain. Itu untuk guru tamu. Nah, apa saja kewajiban sebagai guru tamu? Ada kewajibannya juga teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar datang terus aja. Ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan sebagai guru tamu. Nah, ini dicatat nih. Yang pertama, kita sebagai guru tamu wajib menyiapkan materi presentasi. Jadi materi apa yang akan kita bagikan ke anak-anak itu sudah harus ada panduannya. Jadi kalau tadi di sinkronisasi kurikulum kan sudah jelas nih pembagian perannya seperti apa. Nah, ini sudah masuk ke hal yang lebih teknisnya. Jadi nanti ada jadwal, kita akan bikin jadwal mengajar, dibikin bareng bersama dengan pihak sekolah. Kapan saya masuk, kemudian pas saya masuk itu mau sharing ngajar soal apa, itu sudah ada jadwalnya. Jadi begitu kita
sepakat untuk menjalankan program guru tamu, kemudian kita duduk bareng dengan sekolah, kita bikin jadwalnya, kapan jadwalnya Om Tri masuk, ngajar apa, berapa jam. Nah, nanti setelah jadwalnya beres, tugas saya itu menyiapkan materi presentasinya. Apa sih yang akan disampaikan di kelas, supaya nanti proses belajarnya lebih sistematis. Jadi nggak ngalir ngidul, nggak jelas, kasihan siswanya. Gitu. Itu yang pertama, menyiapkan materi presentasi. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan modul dan tutorial. Kenapa? Karena digital marketing kan memang hal yang sangat teknis ya. Gitu. Dan kewajiban kita juga untuk menyiapkan panduan bagi adik-adik kita di SMK supaya mereka proses belajarnya lebih cepat. Kalau kami di PT Kombas Digital Internasional, kami sudah siapkan sekitar 150 tutorial berbasis video, PowerPoint sama PDF. Nah, videonya juga sudah tampilan mobile. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang SMK kayaknya jarang yang punya laptop. Rata-rata mereka punyanya HP. Jadi kita nanti tutorialnya juga untuk tutorial tampilan HP. Itu akan memudahkan proses belajar di mereka. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi siapkan materi presentasinya buat kita ngajar di kelas. Terus yang kedua, siapkan modul dan tutorialnya. Jadi kayak misalnya gini nih, saya mau ngajarin soal gimana sih cara bikin akun Shopee. Nah, itu ada tutorialnya step by stepnya, mulai dari dia register, bagaimana mendaftar dengan email, terus sampai selesai itu ada tutorialnya step by stepnya. Dibikin, ini penting, tutorialnya adalah asetnya kita. Ya. Yang ketiga adalah kita juga perlu menyiapkan yang namanya job sheet alias tugas harian siswa. Jadi setelah kita ngajar di kelas itu harus ada tugas buat siswa. Ini wajib. Kenapa? Karena memang cara belajarnya orang Indonesia itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Pertama tatap muka, kedua diulang-ulang, ketiga diberi tugas. Tatap muka ya berarti memang kita sebaiknya hadir di kelas, yang kedua diulang-ulang. Diulang-ulang ini berarti memang kemudian kita juga perlu bikin tutorial supaya mereka, adik-adik kita belajarnya lebih cepat paham. Yang ketiga diberi tugas. Makanya kita perlu membuatkan job sheet atau tugas harian siswa. Jadi setiap kali kita masuk, kita ngasih materi, kemudian setelah selesai materi kita kasih PR. Nah, job sheet itu PR. Jadi supaya adik-adik di SMK itu praktek. Soalnya kalau nggak ada PR, nggak ada job sheet, nggak ada tugas harian, biasanya ilmunya cepat hilang karena mereka habis diajarin nggak praktek. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita juga perlu menyiapkan soal ujian. Jadi untuk soal UTS dan UAS-nya kita siapkan juga sekalian. Gitu. Plus lembar jawabannya. Nah, itu tugas kita. Nah, terus gimana sih hubungan kita dengan guru pengampu? Apakah kemudian kelas diserahkan ke kita semua? Ya enggak. Kita tetap kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutannya. Jadi misalnya nih, contoh mata pelajaran bisnis online. Itu di jurusan BDP ya. Mata pelajaran bisnis online itu 1 minggu itu sekitar 5 jam kalau nggak salah. Nah, 5 jam pertemuan itu nggak semuanya diserahkan ke kita, enggak. Jadi dalam 1 minggu ada 5 jam pertemuan, misalnya 3 jam itu jatahnya guru pengampu, yang 2 jam jatahnya kita. Jadi kita ngajarnya selang-seling nih sama guru pengampunya. Guru misalnya Pak Budi nih. Pak Budi ngajar 3 jam, habis itu kemudian next meeting saya ngajar 2 jam, kemudian next meeting lagi Pak Budi lagi 3 jam, habis itu saya 2 jam, seperti itu. Jadi kita ngajarnya seling-seling antara guru dari dunia industri kita sama guru pengampunya. Gitu. Apa siswanya nggak bingung? Ya enggak.
Siswa nggak bingung karena kan gurunya sudah magang di tempat kita. Kita sudah sepakat soal materi yang diberikan, metode ajarnya sudah disepakati juga, modul dan tutorialnya juga sama. Jadi nggak ngaruh kita bergantian ngisi, itu nggak ngaruh. Malah siswa dapat wawasan yang lebih luas. Kalau dari guru mungkin lebih kuat di sisi teorinya, sementara kita lebih kaya di pengalaman dan prakteknya. Jadi kita bergantian masuk dengan guru pengampu. Gitu. Wah, kalau misalnya tadi materi presentasi, kemudian tutorial, job sheet, sampai soal ujian kita yang siapkan, terus gurunya ngapain? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu tuh. Nah, kita kan guru tamu nih teman-teman. Kita guru tamu berarti kita diundang oleh pihak sekolah. Nah, berarti tugas guru pengampu adalah yang pertama menyiapkan dan mengkondisikan siswa. Jadi begitu kita datang itu siswa sudah harus ready. Kalau misalnya pertemuannya berlangsung secara offline atau tatap muka, itu berarti guru pengampu harus memastikan semua siswa hadir di kelas. Jadi pokoknya kita tinggal datang ngajar aja. Itu kalau secara offline. Gimana kalau secara online? Kalau secara online berarti nanti guru yang menyiapkan rumitnya. Apakah pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu guru yang menyiapkan. Nanti tinggal guru yang men-share link Meet-nya ke kita. Gitu. Jadi kita tinggal diundang, datang aja. Itu. Terus yang berikutnya menyiapkan presensi. Itu juga tugas dari guru pengampu. Jadi kita tinggal datang ngajar. Masalah presensi, absennya kita atau absennya siswa, itu guru pengampu yang menyiapkan. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, pembagian peran yang ketiga adalah memberikan nilai. Jadi kita sebagai guru tamu, kita hanya guru tamu saja, kita tidak punya hak untuk memberikan nilai ke siswa. Yang memberikan nilai tetap guru pengampu yang bersangkutan. Jadi yang memberikan nilai, kemudian yang melakukan ujian, mengecek soal ujian itu guru. Kita hanya menitipkan soalnya saja. Tapi pelaksanaan ujian, penilaian, itu mengkoreksi, itu tugasnya dari guru pengampu. Jadi pembagian perannya di situ ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi nih. Jadi kalau misalnya tugas sebagai guru tamu, yang pertama kita siapkan dulu materi presentasinya. Yang kedua kita siapkan tutorial. Yang ketiga kita siapkan job sheet atau penugasan harian siswa. Dan yang keempat kita siapkan juga soal ujiannya. UTS dan UAS tugas kita. Sementara guru pengampu yang pertama adalah menyiapkan, mengkondisikan siswa sebelum proses dan sesudah proses belajar mengajar. Yang kedua menyiapkan presensi, absen. Begitu. Yang ketiga melaksanakan ujian, mengkoreksi soal ujian dan memberikan nilai. Itu tugasnya guru pengampu. Itu. Nah, terus Om Tri, kita kan udah meluangkan waktu nih, meluangkan energi untuk sekolah. Terus kita dapat apa? Jadi kalau untuk guru tamu itu sebetulnya bisa dianggarkan oleh dana BOS atau BOP. Itu bisa budget sebagai guru tamu. Berapa biayanya? Nah, ini memang kemudian tergantung sama obrolan kita dengan pihak sekolah. Ada dua skema. Skema pertama, kita dibayar per kedatangan. Jadi setiap kali kita datang, kemudian ada uang transportnya lah, sama uang lelahnya. Apa iya udah ngundang praktisi, kita udah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, nggak ada insentifnya kan nggak mungkin. Pihak sekolah juga pasti memikirkan itu. Jadi yang pertama, kita dibayar per kedatangan. Atau yang kedua, kita dibayarnya bulanan. Itu. Kalau saya pribadi lebih prefer dibayarnya bulanan. Kenapa? Karena nanti ketika proses belajar mengajar itu yang pertama, yang ngajarkan nggak harus selalu kita.
kayak saya nih, kerjasama dengan PT Kombas yang kemudian datang ke sekolah ngisi materi kan nggak harus selalu saya, bisa juga staff. Jadi staff saya itu juga sudah saya minta untuk belajar ngajar di SMK. Jadi bisa kita bergantian. Biasanya sih saya ngajar hanya di materi-materi awal saja yang basic, kemudian nanti yang sudah ke materi-materi yang sudah sangat teknis itu saya serahkan ke staff. Gitu. Jadi bisa bergantian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dibayarnya per pertemuan, kalau misalnya ternyata secara online gimana bayarnya, kan agak repot juga. Jadi kalau saya pribadi sih lebih prefer kalau PT Kombas itu dibayarnya bulanan. Berapa biaya bulanannya? Kembali itu tergantung dengan negosiasi kita dengan pihak sekolah. Kalau pengalaman saya, kami sih mengajukan disamakan dengan UMK saja. UMK di kabupaten atau kota itu berapa ya sudah. Itu yang kita dapatkan. Itu di luar biaya transport kalau memang dilangsungkan secara offline. Itu sudah berjalan di PT Kombas Digital Internasional selama beberapa tahun ini. Saat ini ada berapa ya? Mungkin sekitar 5 SMK kali yang kelas kelas industri, guru tamunya jalan. Gitu. Ada beberapa sekolah yang memang dekat seperti SMK Negeri 1 Banyumas, itu bisa bolak-balik pakai motor, pakai kendaraan pribadi, staf saya. Itu cukup dekat, mungkin sekitar 15 menit sampai sekitar setengah jam lah perjalanan dari kantor PT Kombas ke SMK Negeri 1 Banyumas. Tapi ada juga yang agak jauh. Yang agak jauh itu kan kalau Kombas kantornya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Nah, tapi juga ada kelas industri kami yang untuk melaksanakan program guru tamu itu di SMK Negeri 1 Boyolali dan SMK Negeri 1 Selawi, itu yang lintas kabupaten. Itu ada pertemuan offline-nya, ada online-nya. Jadi kalau misalnya yang online ya kita naik travel ke lokasi atau naik ke Selawi bisa pakai kereta api. Itu masih cukup terjangkau. Yang paling jauh adalah kelas industri dengan SMK Negeri 1 Metro Lampung. Wih, itu sudah lintas pulau karena Metro Lampung kan adanya di Pulau Sumatera. Nah, kalau yang Lampung gimana Om Tri? Yaitu memang saat ini prosesnya full secara online. Jadi kita memang ada jadwal rutin pembelajaran yang secara online dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, itu serunya. Oke teman-teman, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak soal program guru tamu, manfaatnya apa, value-nya apa buat kita sebagai dunia industri, tinggal kontak saya aja, atau ada pertanyaan langsung komen di bawah nih. Oke, jangan ragu-ragu ya. Mungkin itu aja materi pagi ini. Saya mau lanjut berenang lagi nih, mumpung masih segar, masih cerah banget suasananya, sepi juga kolam renangnya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen kalau merasa konten ini memang berguna buat teman-teman ya. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.